Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur, alhamdulillah, monggo Bapak Ibu, saudara-saudara, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan takdirnya masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan salah satu kewajiban hambanya, yaitu menuntut ilmu. Malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Marilah kita panjatkan pula sholawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu, saya akan mencoba memenuhi permintaan dari panitia untuk menyampaikan materi tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun mohon maaf bila penyampaiannya tidak lengkap, karena kalau dimulai dari Nabi Ibrahim butuh waktu yang sangat lama. Episodenya cukup banyak. Sejak Nabi Ibrahim lahir, masa remaja, satu episode sendiri. Kemudian diangkat menjadi Rasul, berhadapan dengan Namrud, dua episode sendiri. Kemudian tinggal di Palestina selama 90 tahun, satu episode sendiri. Terus hijrah ke Mesir, satu episode lagi. Kembali ke Palestina lagi, kemudian ke Mekah, kembali ke Palestina lagi. Itu banyak episode Bapak Ibu. Saya akan mencoba mulai dari kelahiran salah satu putranya. Dan kalau tidak salah, kajian terakhir saya tahun lalu juga menjelang Idul Kurban. Materinya juga sama. Jadi kalau masih ingat nanti ada persamaan. Cuma akan saya coba saya tambahi sedikit perbedaan karena sumbernya beda. Tahun lalu saya sampaikan bersumber dari ulama salaf, yang akan saya sampaikan bersumber dari ulama khalaf. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Dua ulama ini referensinya berbeda di dalam mengkaji sejarah. Jadi kalau nanti ibu juga punya referensi, kok beda ya? Saya kira tidak ada masalah. Karena yang terpenting adalah bagaimana mengambil ibrah, hikmah, pelajaran dari kisah Nabi. Kalau beda narasi itu nomor 2. Insya Allah perbedaan narasi, misalnya salah, Allah memberikan pahala 1, apalagi benar, berarti 2. Karena ini bagian dari ijtihad. Kajian sirah Nabi
selalu update, dikaji terus, namanya penemuan sejarah. Begitu Bapak Ibu, saya mulai dari agar waktunya singkat ya, cukup. Kalau nanti ada siswa ya saya ulangi lagi dari Nabi Ibrahim. Tapi saya coba akan saya mulai dari salah satu putranya yang sekarang sedang kita kenang, kita ambil pelajarannya, yaitu Nabi Ismail. Salah satu putra Nabi Ibrahim yang lahir dari istri yang kedua, yaitu Hajar atau Siti Hajar. Kalau ada Siti bukan orang Jawa, Bu. Siti itu singkatan dari kata Sayyidati, artinya ibunda yang mulia. Jadi Siti Hajar, ibunda yang mulia, yaitu bernama Ismail. Ismail tinggal di Palestina, di kota Amalek. Berarti Ismail orang asli Palestina, karena lahir di Palestina. Meskipun Ibrahim lahirnya di Turki, di Gua Zulifan. Setelah 13 tahun menginjak remaja, dibawa ibunya Umi Ibrahim keluar dari gua itu di usia 13 tahun. Namanya Wasi Ibrahim, panggilannya Al-Wasi Ibrahim. Dari Turki kembali ke Palestina, ke Babilonia, ke Irak. Nah, disitulah nanti berhadapan dengan Raja Namrud, raja yang benar-benar raja adikuasa, dikdaya, bukan raja kalengan, bukan raja karbitan, tapi memang benar-benar raja. Satu dari 4 raja terbesar di dunia, yaitu Raja Namrud. Ringkas cerita, Nabi Isa diangkat menjadi nabi pada tahun 1850 sebelum Masehi dan meninggal di tahun 1779 sebelum Masehi. Nomor jatuh pinten tahun umurnya, saya belum sempat menghitung. Nah Bapak Ibu, begitu Ismail lahir, tadinya belum tahu namanya, terus diberi nama Ismail dari kata Ismail. Isma artinya mendengar, ilah Allah, Allah maha mendengar atau yang mendengar. Kenapa demikian? Rupanya Nabi Ibrahim sangat berharap akan lahir seorang anak yang meneruskan risalah ketuhanan. Semenjak hijrah dari Babilonia, Irak menuju Palestina sampai usia 90 tahun belum dikaruniai putra. 90 tahun rambutnya sudah memutih, tulang sudah lemas, sudah loyo, belum Allah berikan keturunan. Sampai-sampai hampir putus asa, Ibrahim mengatakan, jangan-jangan ya Allah, aku punya salah kepada Engkau. Karena Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasih Allah, menjadikan Allah seperti kekasihnya. Masa doa-doaku enggak dikabulkan? Jangan-jangan ada yang salah dengan perbuatanmu. Terus begitu. Ini bisa kita tiru Bapak Ibu. Sekiranya kita gersang, hati gundah, gulana, ragu, jangan-jangan kita punya salah, kita bisa tanya kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim bertanya, salah apa ya Allah? Terus berdoa begitu. Dan yang diminta selalu adalah putranya untuk meneruskan risalah ketuhanannya. Dan Allah kabulkan dengan jalan menikahi Hajar
pemberian dari Raja Heksos yang memenangkan peperangan di Mesir. Karena Sarah berhasil menyelamatkan diri, menjaga kesuciannya, tidak bisa dijamah oleh Raja Heksos, lalu memberikan hadiah Hajar kepada Sarah. Sarah punya maksud, tahu perintah Allah untuk melanjutkan regenerasi risalah ketuhanannya, maka dicoba ditawarkan kepada suaminya Nabi Ibrahim. Awalnya menolak, tetapi karena didesak oleh Sarah, akhirnya bersedia dengan niat dan maksud karena Allah untuk melanjutkan risalah ketauhidan. Kersane Gusti Allah akhirnya hamil dan melahirkan anak pertama namanya Ismail. Bapak Ibu, satu atap dua cinta. Yang lahir kebetulan dari istri kedua dulu. Kira-kira bisa dibayangkan apa yang terjadi Bapak Ibu, terutama bagi perasaan istri pertama. Mungkin seperti di sinetron-sinetron. Hari-hari awal nggak ada masalah, tapi cepat atau lambat timbul masalah. Sarah dibakar api cemburu. Bagaimana tidak, di depannya Ibrahim selalu senang, tertawa, tidak habis-habisnya mencium dan memeluk Ismail. Karena bayinya mungil, imut, putih, hidungnya mancung, dan sangat diharapkan menunggu 90 tahun. Tapi kata Sarah di dalam hatinya, sepertinya suamiku sudah melupakan aku, sudah tidak memperhatikanku. Yang diperhatikan adalah istri kedua yang sudah punya anak. Maka nunggu waktu yang tepat menurut Sarah, dan tibalah saatnya untuk menyampaikan masalahnya. Di depan Hajar, Sarah mengatakan, "Ya suamiku, suamiku sudah melupakan aku." Kata Ibrahim, "Tidak, sudah melupakan. Nyatanya aku tidak diperhatikan lagi." Terus terjadi dialog sampai Sarah mengatakan, "Sepertinya aku sudah salah melangkah. Kenapa aku dulu menawarkan kamu, Ibrahim, suaminya, menikahi Hajar? Andai aku tidak menawarkan, tentu tidak akan terjadi." Jadi terungkit masa lalunya. Kata Ibrahim, "Jangan begitu, nanti akan hilang amalanmu. Allah menghapus amalanmu. Engkau tentu sudah tergoda oleh setan." Kata Sarah, "Tidak, aku tidak tergoda oleh setan. Memang kenyataannya begitu." Coba dengarkan Sarah, "Tidak." Sampai Hajar ingin mengatakan sama Ibrahim, "Diam saja, ini masalah berdua." Nah Bapak Ibu, akhirnya Sarah mengatakan kalimat, "Sekarang pilih aku atau Hajar. Kalau pilih Hajar, aku yang keluar. Pilih aku, Hajar yang keluar." Coba Bapak Ibu, mirip sinetron ya. Ini sumbernya dari ulama halal. Belum selesai pembicaraan, Hajar keluar rumah, meninggalkan rumah dengan membawa Ismail. Tentu saja Ibrahim mengejar, masa dibiarkan, mengejar. Sehingga terjadilah Sarah yang menempati rumah itu. Padahal yang punya Ibrahim, rumah yang membangun Ibrahim, Sarah yang diajak. Maka temanya di sini, Ibrahim terusir dari rumahnya sendiri karena Hajar melarikan diri, tapi dikejar oleh Ibrahim. Kenapa mengejar? Karena membawa Ismail. Masa dibiarkan? Kan kayak seperti sinetron nih. Jadi waktu itu Ibrahim tidak tahu apa-apa, belum ada maksud kemanapun, tidak tahu. Yang penting mengejar Hajar yang membawa Ismail. Kemudian menggunakan onta dan sampailah pada satu tempat yang namanya Baka, yang sekarang
dikenal dengan nama Mekah. Waktu itu belum ada Ka'bah. Dulunya sih ada, Bu. Karena Ka'bah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam. Di Ka'bah pertama kali dibangun oleh Adam. Adam ketika turun di dunia timbul rasa kangen. Dulu ketika di Baitul Makmur sering melihat malaikat tawaf mengitari Ka'bah. Turun di bumi kangen, maka membangun Ka'bah. Ketika Nabi Nuh membawa syariat, umatnya Kanaan menolak. Allah menerpa dengan banjir bandang pertama kali terbesar di dunia, ambruk Ka'bahnya. Tapi pondasinya masih, gundukan tanahnya masih, namanya Baka. Nah, itu satu sumber meriwayatkan begitu. Sumber yang lain, di tengah perjalanan Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah agar tidak sia-sia melarikan dirinya. Allah punya maksud untuk membangun, mendirikan kembali rumah Allah yang dulu sudah pernah dibangun oleh Nabi Adam. Maka bertiga sampai di sana dan turun dari onta, ontanya diikatkan pada pohon. Kemudian Hajar diturunkan, Ismail diturunkan, didudukkan di atas gundukan tanah. Terjadilah dialog. Kata Ibrahim, "Ya Hajar, aku segera kembali karena Sarah sudah menunggu." Karena di sinetron kan nggak kembali, ikut istri mudanya, ini kembali. Kata Hajar, "Bagaimana denganku? Apakah akan engkau tinggal aku?" "Iya." "Bagaimana aku bisa hidup di tanah yang gersang seperti ini?" "Gak tahulah," kata Ibrahim. "Bagaimana dengan anakmu Ismail yang masih berusia 1 tahun?" "Hanya ditaruh di atas gundukan, kemudian dibuatkan atap dari daun. Lalu bagaimana nanti kalau butuh susu, butuh minuman, butuh air?" Kata Ibrahim, "Entahlah." Allah memberikan ilham kepada Hajar hingga Hajar mengatakan, "Apakah ini perintah Allah?" Begitu Ibrahim mengatakan, "Iya, inilah perintah Allah." Maka Sarah berubah pikiran dan keyakinannya mantap. Hajar berubah pikiran dan keyakinannya mantap. Kalau memang ini perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Silakan pergilah, temui istri pertamamu Sarah. Insya Allah aku siap bersama anakmu di sini. Allah yang akan menjaganya. Itu kata-kata yang diucapkan oleh Hajar. Kalau panjenengan pripun, Bu? Ditinggal bojone karo anaknya yang padang pasir. Jangankan di padang pasir, ditinggal di mall aja mungkin protes. Kecuali cekeli HP, cekeli ATM, aman. Kalau lu Pak, apa-apa. Karena Ibrahim sudah mantap, Hajar dan Ismail siap, maka dengan harap dan bangga Ibrahim meninggalkan mereka berdua. Awalnya masih kelihatan badannya, kemudian tinggal bayangannya sampai tidak kelihatan lagi. Tapi begitu Nabi Ibrahim sampai di bukit, kemudian membalikkan badan dan mengangkat kedua tangannya menghadap tanah gundukan tadi, calon Ka'bah, seraya berdoa. Berdoanya, Bu, ada di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14, juz 13. Surat Ibrahim ada 52 ayat. Doanya ada di ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu
diamalkan, terutama yang lagi cari menantu atau mau nyari sendiri juga boleh pakai doa ini, atau mencari rumah, dapat rumah, atau rumahnya mau ditinggalkan, ini doanya juga bagus, doanya Nabi Ibrahim. Ya Tuhan kami, aku tinggalkan sebagian generasiku, sebagian anak cucuku. Jadi tinggalkan Hajar dan Ismail. Kan masih punya lagi Sarah, tapi nggak dibawa. Makanya Ibrahim mengatakan sebagian. Rupanya juga nanti di masa depan punya cucu lagi, punya anak lagi. Nanti kalau waktunya cukup. Ditinggalkan sebagian. Ya Tuhan, untuk itulah agar mereka melaksanakan sholat, dan jadikanlah hati sebagian manusia, jadi tidak semua, cenderung kepada mereka, maksudnya kepada Hajar, kepada Ismail, condong sebagian. Makanya nanti Bapak Ibu dalam ibadah haji kan tidak semuanya ikut, ada yang tidak bisa ikut, ada yang tidak terpanggil. Memang sebagian, tidak semuanya. Sebagian saja sudah banyak, masih banyak yang tidak bisa berangkat. Maka berikan rezeki kepada mereka, kepada Hajar, kepada Ismail, dari buah-buahan. Makanya korma kan laris Bapak Ibu. Korma sampai sekarang tidak pernah sepi, bahkan menjadi rebutan. Bahkan ada korma yang tidak dijual, saking mahalnya, saking khasiatnya. Alhamdulillah saya pernah dapat rezeki korma azwa yang asli Bu, bukan yang KW. Yang KW banyak, murah. Azwa, ini azwa asli, tapi ternyata KW karena murah. 1 kilo hanya 100.000. Kalau yang asli 1 butir 50.000. Mahal itu, dan memang nggak dijual. Ya Alhamdulillah rezeki saya, kebetulan saya menghadiri pengajian yang mengisi Ustadz Yusuf, bukan Yusuf Mansur, bukan, Ustadz Yusuf punya rumah di Mekah, jadi tiap tahun naik haji itu. Nah, jadi beliau mudah sekali membawa korma dan dibagi-bagi. Ngertinya kula nek tamu ki yo disugi sapene gitu, ternyata enggak, siji-siji dibagi sijinan. Tapi luar biasa, ternyata 1 biji saja kenyang itu. Wadah itu korma aswa, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tidak dijual untuk obat, jadi nyarinya sulit. Hanya orang tertentu yang bisa mendapatkan di Makkah itu. Nah, dari korma itu, dari buah-buahan Allah melimpahkan rezekinya agar mereka bersyukur. Itu doanya Nabi Ibrahim. Itu selesailah perjalanan Ibrahim menemui Sarah. Sekarang kita kembali ke Hajar dan Ismail. Ibrahim menghilang, naluri seorang ibu juga khawatir karena perbekalan yang dibawa hanya 2 gembes. Gembes catekan itu loh Bu. Yang satu berisi korma, yang satu berisi air. Entah sampai kapan tinggal di situ tidak jelas. Maka Hajar mulai siap-siap. Kira-kira ada air di mana? Pohon tidak ada, tandus, kering. Jangankan tumbuh-tumbuhan hijau, tumbuhan kering pun tidak ada. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Serangga pun tidak ada. Maka yang dilihat hanya 2 bukit. Mulailah Hajar menaiki bukit yang pertama, namanya Sofa. Dan waktu di atas bukit Sofa, melihat bukit yang satu, terlihat ada air. Maka Hajar turun, jalan kaki, pelan-pelan. Begitu hendak naik, mulai lari. Cek lari. Sampai bukit Marwah. Ternyata tidak ada air. Dalam ilmu fisika namanya fata morgana.
Sampai di Bukit Marwah ternyata tidak ada air. Lihat ke Bukit Sofa, wah ada air. Turun lagi, pelan-pelan jalan kaki. Begitu mau naik, lari cek 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 sampai Sofa. Terus terulang sampai 7 kali. Dimulai dari Sofa, berakhir di mana? Marwah nggih. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, maka sejak saat itu ketika selesai nih, sampai di Marwah selesai tidak didapatkan air, hanya berdiri saja melongo, tapi di dalam hatinya Hajar mengatakan, saya kurang apa ya Allah? Aku sudah pulang balik 7 kali mencari air, tadi kelihatan, ternyata tidak ada. Rupanya Allah menjawab, terdengarlah suara. Inilah yang namanya sa'i. Maka sejak saat itu menjadi ritual haji yang namanya sa'i. Jadi kalau mau meniru Hajar, sa'i pas turun nih jalan kaki, ketika hendak naik lari, terus begitu. Ini kalau mau mengikuti Hajar. Saya punya buku Bapak Ibu, tapi belum saya baca, baru judulnya. Puluhan kesalahan jamaah haji ketika menunaikan ibadah haji. Jadi yang sudah pernah haji, moga eling-eling apakah dulu yang pernah dilakukan salah atau tidak. Ya, kalau salah perbanyak istighfar, kalau masih punya niat mengulang monggo, kalau tidak ya tidak apa-apa, kan memang hanya bagi yang mampu. Lanjut Bapak Ibu, sampai akhirnya Allah memberikan jawaban. Ini ada 3 riwayat, monggo pilih yang mana. Riwayat yang pertama, onta yang ditinggalkan kakinya menginjak-injak tanah gundukan hingga keluar air. Riwayat yang kedua, Ismail kakinya gejung-gejung tanah, keluar air. Riwayat yang ketiga, malaikat Jibril dengan 1 sayapnya nyukil tanahnya, keluar air. Itu ada 3 riwayat. Pilih yang mana Bu? Monggo bebas. Namanya kajian, ada 3 hadis. Kalau menurut Adi Hidayat, ngertos nggih? Ternyata hadis yang sahih adalah malaikat. Malaikat. Kita sering mendengar air keluar karena Ismail ngejug-ngejug. Saya juga dulu pernah dapat cerita itu. Tapi menurut Adi Hidayat, hadis yang kuat, kisah yang paling viral di Yaman itu malaikat. Menurut Khalid Basalamah juga begitu. Ini rupanya hadis di Yaman berbeda dengan hadis di Indonesia. Sama dengan kisah Abu Thalib yang meninggal karena jahiliyah, ya, meninggal masih jahiliyah. Itu versi Indonesia. Kalau di Yaman, Muslim itu Abu Thalib. Maka udahlah, yang namanya narasi kan begitu. Yang penting hikmah dari kisah itu apa pelajaran yang bisa kita ambil. Nah Bapak Ibu, begitu air keluar, Hajar dengan 2 tangannya merangkul sambil mengatakan zoom, zoom. Hajar orang Mesir Bu, bukan orang Arab, bukan orang Palestina, bukan orang Irak. Jadi zoom itu bahasa Mesir, menjadi zam, zam, zam. Kita sering mengucap zam-zam, artinya kumpul, kumpul. Tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau Hajar ketika itu tidak merangkul, tidak mengumpulkan pasir, membendung dengan pasir agar airnya tidak luber-luber. Sampai sekarang kenyataannya tidak pernah habis air zam-zam. Sudah berapa ratusan juta kiloliter diambil, tidak pernah kering. Itu barokahnya air zam-zam.
Di zaman Abdullah Mubarak pernah dibuat bendungan besar di pegunungan untuk mengangkut air Zam-Zam butuh ribuan onta. Padahal onta kanan kirinya membawa tangki sampai dipenuhi bendungan itu untuk jamaah haji ketika itu gratis, itu pun tidak pernah habis yang namanya Zam-Zam. Itu awal mula munculnya air Zam-Zam. Saya mundur 4 hari mungkin. Ada peristiwa yang terjadi 4 hari sebelum keluarnya air Zam-Zam. Nanti nyambung lagi Bu. Kisahnya di Yaman ada bendungan besar namanya Zadul Ma'rif. Bendungan besar ini pernah pecah 3 kali, direnovasi, pecah lagi. Dulu di zaman kerajaan Sabah, Ratu Bilqis, kelingan nggih? Nah, itu juga bendungan itu namanya Zadul Ma'rif. Bendungannya besar, panjang lebarnya sepanjang 37 km, berarti seperti Jogja Klaten. Butuh waktu setengah jam kalau naik motor, kalau jalan kaki ya 1 hari. Seperti bendungan Gajah Mungkur yang di Wonogiri, begitu luasnya. Dan itu menjadi sumber kehidupan negeri Yaman, bahkan masuk dalam keajaiban dunia. Kalau masih ada, bagaimana tidak? Teknologi di zaman itu belum bagus, tapi sudah mampu membangun bendungan yang besar, dibuat sebagian dari kayu, sebagian dari batu. Kan hebat berarti, sampai tidak bocor itu. Di kanan kirinya banyak buah-buahan, tanaman, pohon-pohon, semuanya lengkap sepanjang 8 hektar. 8 hektar, 8 hektar. Kanan 8 hektar, kiri 8 hektar, berarti 16 hektar. Sarjito itu 8 hektar. Jadi 2 kalinya rumah sakit Sarjito, 16 hektar. Sumber kehidupannya di situ. Siapapun yang masuk wilayah itu pasti sembuh, apapun penyakitnya. Luar biasa Bu. Kira-kira kalau sekarang di negeri mana Bu? Swedia. Kok tahu? Alhamdulillah anak saya di sana Bu. Di Indonesia sakit-sakitan, di sana sembuh. Di sini flu, sana sembuh. Pilek, sana sembuh. Tapi nanti begitu keluar sakit lagi. Jadi luar biasa Allah berikan apa itu? Kalau sekarang Swedia, cuma iklimnya tidak stabil, iklimnya ganas. Ramadan kemarin puasanya 20 jam, karena siangnya 20 jam, malamnya 4 jam. Habis tarawih langsung sahur. Tapi Ramadan tahun yang lalu sebelumnya terbalik, puasanya 4 jam, siangnya 4 jam, malamnya 20 jam. Seneng pengantin baru. Itu Swedia. Yang ngeri lagi Islandia, Finlandia, itu ekstrim lagi Bu. Ada hari-hari tertentu yang mataharinya 24 jam, jadi puasa terus. Ya seperti Nabi Musa. Nabi Musa kan puasa terus, nggak pernah buka, nggak pernah sahur, 30 hari bayangkan. Matahari jadi siang terus itu. Nyatanya kuat Nabi Musa. Ya itulah Allah memberikan kelebihan, kekurangan untuk keseimbangan. Kabar yang terakhir anak saya cerita, di Swedia itu 1 hari cuma 23 jam, enggak 24. Jadi jam 12 malam jarumnya langsung lompat ke 2, langsung 2 itu. Ya sekarang tambah ilmu, alhamdulillah. Kalau enggak gitu enggak nambah ilmu. Nah kembali Bapak Ibu, bendungan Zadul Ma'rif Allah berikan keistimewaan, keutamaan, kemukjizatan. Sayangnya rakyatnya, penghuninya, penduduknya tidak menyembah Allah. Nah itu masalahnya. Allah sudah kirimkan Nabi, Allah sebarkan syariat, tapi tetap tidak menyembah Allah. Maka Allah mulai menghukumnya. Bagaimana Allah mendatangkan musibah pelan-pelan. Tidak mendatangkan tentara, tidak mendatangkan malapetaka, musibah, gunung meletus, banjir, tidak. Allah cukup kirim 1 ekor tikus sebesar kucing, namanya tikus tongtong.
Ini peringatan buat kita.